Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Saya berharap saudara tetap kuat, tetap sehat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan atau penjelasan firman Tuhan. Renungan pagi dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di sini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa aku telah mati. Ya, jadi pernyataan Tuhan Yesus sudah menangkis bahwa ada orang bilang, oh Tuhan Yesus itu matinya mati suri. Jadi artinya nggak mati sesungguhnya, makanya dia bisa bangkit kembali. Ya, secara logika orang yang sudah disalibkan dengan sekian jam dan terus kemudian pendarahan, dan terus bagaimana mungkin bisa pura-pura mati dan terus kemudian dimasukkan dalam kubur batu yang disegel dan terus dijaga oleh pemerintah Roma sampai Yesus bisa meloloskan diri dalam keadaan mati suri dan terus kemudian dalam keadaan luka parah. Bagaimana mungkin dia bisa kabur dan terus pasukan Romawi tidak mengetahuinya. Tapi kesaksian dari para pasukan Romawi mengatakan bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Artinya Tuhan Yesus mati, ya. Dan di sini Tuhan berkata, aku telah mati, tetapi aku hidup selama-lamanya. Yesus tidak selamanya mati, tapi dia adalah Allah yang hidup. 3 hari hanya memasuki kematian, dan terus kemudian dia bangkit karena dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Tapi yang saya ingin bahas hari ini
adalah Tuhan Yesus berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, di sini ada dua istilah. Satu, yang pertama maut, yang kedua adalah kerajaan maut. Siapakah penguasa daripada kerajaan maut? Itu tidak lain adalah setan. Setan menguasai kerajaan maut. Tetapi di sini dikatakan, aku memegang segala kunci maut. Semua kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di tangan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menaklukkan setan. Tuhan sudah menaklukkan maut. Tuhan sudah mengalahkan kerajaan maut. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 9 kita akan lihat. Efesus 4 ayat 9 mengatakan demikian. Bukankah ia telah naik? Berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun. Yesus dikatakan dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu adalah maut atau jurang maut atau kerajaan maut. Yesus perlu mati supaya dia bisa memasuki dalam kerajaan maut. Karena itu salah satu misi atau tugas atau tujuan Yesus mati adalah Yesus mati masuk dalam kerajaan maut dan menguasai atau merebut segala kunci maut dan kerajaan maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus atau setiap orang yang ada Yesus di dalam hidupnya, mereka tidak akan mengalami maut, tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Nah, maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 mengatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, hai maut, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah ditaklukkan, maut sudah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Pengorbanan darah Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari murka Allah, menyelamatkan manusia dari akibat dosa, yaitu maut. Sehingga siapa saja yang percaya kepada Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia sudah berpindah dari maut, dari kerajaan maut ke dalam kerajaan terang yang abadi, yaitu kerajaan surga yang kekal. Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena itu orang yang sudah meninggal di dalam Kristus bukan menjadi miliknya setan lagi. Setan gak berhak lagi. Kenapa? Tuhan Yesus sudah membebaskan orang tersebut. Jiwanya sudah dibebaskan. Jiwanya tidak bisa disiksa oleh setan. Ilustrasi cerita tentang Lazarus dan orang kaya itu adalah cerita yang menarik sekali. Tuhan Yesus membawakan satu cerita di dalam Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin, yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus mati, dibawa kemana? Ke pangkuan Abraham yang kita sebut namanya Firdaus atau ruang tunggu sementara. Setelah orang-orang percaya kepada Kristus meninggal, maka mereka akan ditempatkan di pangkuan Abraham, ruang tunggu sementara sebelum masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Jadi biarpun orang kaya, bukan berarti orang kaya itu hidupnya lebih lama. Mungkin vitamin yang dia makan banyak, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, tetapi tidak dapat jaminan bahwa orang kaya itu tidak mati. Di sini dikatakan orang kaya itu juga mati. Mau kaya, mau berpangkat, mau memiliki harta berlimpah ruah, itu mereka juga akan mati. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ya mati harus dikubur dan akhirnya dilupakan oleh orang, ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut.
Jadi orang kaya ini berbeda. Waktu dia mati, dia tidak dibawa ke pangkuan Abraham, tapi dia dibawa ke alam maut. Dia menderita sengsara di alam maut. Nah, maut ini sudah direbut oleh Tuhan Yesus dari tangan setan. Sehingga setiap orang yang percaya tidak masuk ke dalam alam maut lagi, tetapi dibawa ke pangkuan Abraham. Karena itu setiap daripada kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka akan berpindah dari maut ke dalam kerajaan terang. Mereka kalau kita mati, kita tidak masuk dalam alam maut. Bukan setan yang jemput kita, tapi malaikat Tuhan yang menjemput kita. Nah, jadi ini apa yang kita bisa lihat atau pelajari dari hal ini. Nah, Tuhan Yesus pada waktu dia hidup, dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Kita lihat beberapa hal. Yang pertama adalah anak Jairus. Anak Jairus, anak usia 12 tahun itu mati, baru saja mati. Waktu Tuhan Yesus ke sana, baru beberapa saat anak ini mati. Tapi tidak masalah, Yesus berteriak, "Talitakum, hai anak perempuan, bangkitlah." Maka roh anak perempuan ini kembali lagi dan terus dia segera bangkit setelah mati beberapa jam. Dan terus kemudian ada anak muda di kota Nain. Anak muda ini matinya lebih lama daripada anak Yairus. Mungkin sudah setengah hari ya, dan terus sedang diusung untuk dikuburkan. Ibunya nangis, ibunya seorang janda, dan Tuhan Yesus menyentuh anak muda tersebut, "Bangkitlah." Lantas kemudian roh anak muda ini bangkit masuk ke dalam tubuhnya, dan terus kemudian orang muda ini berjalan, dibangkit dan berjalan. Yang berikutnya Lazarus, sahabat Tuhan Yesus. Dia mati tidak beberapa jam, dia mati tidak setengah hari, tapi sampai 4 hari. 4 hari sudah dikuburkan, sudah berbau busuk. Jadi Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, saudaraku ini sudah 4 hari dikuburkan dan sudah berbau busuk. Apalagi yang bisa diperbuat?" Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Lantas kemudian Tuhan Yesus berseru, "Lazarus, come out." Lazarus keluar. Dan lantas kemudian Lazarus keluar dari kubur tersebut. Artinya apa? Roh Lazarus diperintahkan Tuhan untuk masuk kembali ke dalam tubuh Lazarus, dan Lazarus keluar dan hidup. Ini artinya sewaktu Tuhan Yesus hidup di dunia menjadi sama seperti kita, dia punya kuasa untuk memanggil maut. Orang-orang yang ada di dalam maut, dia perintahkan untuk kembali ke dalam tubuhnya untuk hidup lagi. Nah, Yesus sendiri dibangkitkan pada hari ketiga. Apa maknanya? Pada waktu dia mati, dia masuk ke dalam bumi yang paling bawah, ke maut dan kerajaan maut, dan dia rampas kunci gerbang alam maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia tidak perlu masuk ke dalam alam maut, tetapi dibawa ke pangkuan Abraham. Yesus rebut kuncinya dan ada di dalam Yesus sekarang. Jadi dengan kata lain, dia adalah pemegang maut dan kerajaan maut. Karena itu siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Kita bersyukur hari ini mendengar firman Tuhan ini. Saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara adalah orang-orang yang dikuduskan. Saudara adalah orang-orang pilihannya Allah. Karena itu kita harus mensyukuri buat rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah dia berikan di dalam hidup kita. Lihat, aku hidup, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tidak perlu kita takutkan lagi kalau saatnya tiba. Kita harus kembali kepada Tuhan. Tidak perlu kita takut lagi. Tidak perlu kita akan mengalami masuk ke dalam alam maut. Karena ada Yesus yang memegang kunci alam maut. Kita disambut oleh Dia, disambut oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat keyakinan di dalam Engkau, bahwa kalau kami mempercayai Engkau, maka kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan berikan pengertian lebih dalam lagi akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.